Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mengupas ya, sharing dan tentunya berdiskusi bersama tentang thermal trauma dalam pelatihan basic trauma and cardiac life support dari PT Pro Emergency ya, yang tentunya pelatihan yang sangat bergengsi ini dengan para peserta yang semangat dan antusias luar biasa, dan tentunya trenernya juga mempunyai motivasi mencerdaskan perawat-perawat Indonesia. Tuh kan, keren banget kan ya. Oke, di trauma thermal ini adalah materi yang masih menyinggung tentang masalah di sirkulasi ya, yaitu cairan ya, masalah di cairan ya. Yang tentunya materi ini kita bisa lihat bersama apakah memang trauma thermal ini termasuk kategori kasus yang mengancam nyawa atau tidak ya. Kita lihat bersama-sama ya. Baik, di trauma thermal ini ada tujuan umum ya. Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami eh, tata laksana trauma thermal dengan benar ya. Tujuan khususnya adalah teman-teman mampu menjelaskan anatomi dan patofisiologi pada trauma thermal, kemudian menjelaskan penyebab trauma thermal, menjelaskan trauma thermal pada kedaruratan cuaca, menjelaskan derajat luka bakar, kemudian menghitung luka bakar, menjelaskan pemeriksaan fisik pada penderita dengan trauma thermal, kemudian menjelaskan tindakan kegawat daruratan pada penderita dengan trauma thermal, dan menjelaskan bagaimana cara resusitasi cairan yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhan. Baik Bapak Ibu semua ya, basic to konsepnya pada sistem kulit ya, anatomi kulit ya, skinnya ya, bahwa trauma thermal ini mengalami yang namanya gangguan pada permukaan kulit. Nah, kulit ini kita bagi menjadi 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan kutis atau subkutis ya. Kemudian lapisan-lapisannya pada bagian dermis itu adalah bagian yang paling tipis di atas, itu ada rambut ya, ada kapiler-kapiler kecil. Kemudian pada bagian dermis di situ sudah mulai adanya banyak kelenjar minyak ya. Kemudian ada serabut saraf dan kapiler-kapilernya. Dan pada daerah subkutis itu sudah ada pembuluh darah, dan bawah lagi adalah otot ya. Jadi pada trauma thermal ini nanti derajat keparahannya itu bisa kita lihat dari lapisan-lapisan anatomi kulitnya. Ya, semakin dalam mengenai luka bakar mengenai kulit, maka derajatnya semakin parah. Dan selain ini juga kita ketahui bersama, kulit ini mempunyai fungsi yang banyak ya, sebagai salah satunya adalah sebagai proteksi tubuh, kemudian dari benda dingin atau suhu dingin atau suhu panas ya, kemudian dari ancaman kuman, virus atau bakteri, kemudian kulit itu juga berfungsi sebagai metabolisme ya, dan sebagai penghasil ya vitamin atau sebagai nilai fungsi estetika. Nah, bayangkan kalau manusia tidak punya kulit, yang langsung terlihat adalah otot dan tulang rangka ya. Sehingga perlu dilakukan perawatan yang sebaik mungkin. Apalagi pada bagian-bagian yang fungsinya sebagai estetika ya. Contohnya adalah bagian wajah. Kalau di luar itu mungkin akan tertutup oleh kain atau kain penutup ya. Oke. Nah, penyebab luka bakar ya, Bapak Ibu. Penyebab luka bakar di sini ada suhu panas, ada suhu dingin. Oke ya, suhu panas contohnya ada api, kemudian benda panas atau cairan panas, bahan kimia, ada listrik, ada tar ya,
kemudian ada sinar matahari atau radiasi. Jadi nanti ada trauma termal karena listrik, bahan kimia, atau karena radiasi. Nah, dan juga pada pengaruh suhu dingin ya. Contohnya adalah frostbite dan non-freezing injury. Oke, kita tetap simak di pembelajaran ini ya. Derajat luka bakar ini ada derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Yaitu superficial thickness, itu yaitu pada derajat 1. Ada partial thickness derajat kedua, dan ada full thickness derajat ketiga. Derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Tentunya semakin tinggi derajatnya, semakin parah kondisinya. Ya. Nah sekarang, apa yang menjadi ciri-cirinya atau di dalam klasifikasinya ya. Yang termasuk superficial thickness atau derajat 1 itu hanya mengenai pada lapisan epidermis saja, yaitu lapisan pada kulit bagian luar. Luka tampak pink, cerah sampai merah atau timbul adanya eritema ringan sampai berat. Kulit memucat bila ditekan, ya. Kemudian terdapat edema minimal atau bengkak minimal dan belum ada namanya blister. Ya, belum ada yang namanya blister. Blister itu adalah semacam gelembung-gelembung air ya yang isinya memang cairan tubuh. Ya, namanya blister. Nah, untuk partial thickness ya, partial thickness ini ditandai dengan ya atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok, ada superficial partial thickness dan deep partial thickness. Nah, tentunya ini sudah mengenai pada bagian epidermis dan dermis, luka tampak merah sampai dengan pink, terbentuk adanya blister dan adanya edema. Ya, adanya edema. Full thickness derajat 3 ini mengenai semua lapisan kulit tanpa adanya blister. Ya. Kemudian terdapat edema, sedikit nyeri atau bahkan tidak ada nyeri. Nah, di sini kenapa pada full thickness tidak ada nyeri? Karena apa? Pasiennya sudah mengalami yang namanya kerusakan neurovaskuler, ya, yaitu pada sel-sel ujung kulitnya, serta pembuluh darahnya itu sudah tidak rusak sehingga warna merah itu sudah hilang, sehingga warnanya berubah menjadi abu atau kehitaman. Ya. Dan perlu tindakan yang namanya skin graft dan dapat terjadi scar hipertropik dan kontraktur jika tidak dilakukan tindakan preventif. Ya, tindakan preventif. Maka perawatan rehabilitasi pada kasus dengan kondisi ini sangat penting sekali ini ya. Nah, untuk tata laksana pada pasien dengan luka bakar, ya, ini secara umum, yang pertama adalah hentikan proses luka bakar, kemudian pertahankan jalan nafas, dan pastikan ventilasi adekuat, resusitasi cairan, dan perawatan luka. Jadi Bapak Ibu tetap melakukan pendekatan initial assessment, primary survey, ya, dan yang paling lebih fokus nanti di C-nya, yaitu di cairannya. Dan fase rehabilitasi yaitu perawatan luka. Prinsip umum penanganan luka bakar, yang pertama adalah hentikan proses luka bakar. Jadi kalau masih ada sumber api yang menyala, segera hentikan. Ya, segera hentikan. Bagaimana cara melakukannya? Ya, jika memang waktunya masih baru, ya kurang dari 30 menit dari onset luka bakar, teman-teman silakan berikan
guyur air yang mengalir secara perlahan. Ya, ini namanya proses cooling, pendinginan. Tapi kalau sudah lebih dari 30 menit, ya artinya memang efek untuk nekrosis atau kerusakan jaringan itu kecil. Jadi akan semakin rusak nantinya ya. Maka yang perlu diperhatikan adalah waktunya, dan pada saat proses cooling itu kalau memang pasiennya terdapat di sekujur tubuh, itu bisa lepas pakaian, perhiasan yang menghantar panas, tapi perhatikan bahwa tetap memberikan kenyamanan dan privasi serta mencegah hipotermia. Ya, mencegah hipotermia. Ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena pasien-pasien yang pasca tindakan resusitasi ini saat ini berdampak lanjut, pasiennya justru mendapatkan masalah baru yaitu hipotermia. Oke, prinsip umum penanganan luka bakar. Yang pertama adalah airway. Nah, obstruksi dipengaruhi oleh ya kedalaman luka bakar pada daerah area kepala dan wajah, kemudian adanya cedera inhalasi, adanya trauma, dan luka bakar mulut. Artinya apa, Bapak Ibu semua? Ketika seseorang dalam kondisi ya bisa sadar atau tidak sadar, kok terdapat adanya bunyi crowing atau stridor, ini hal yang sangat perlu diwaspadai atau ditakuti. Kenapa? Karena kita curiga adanya terdapat obstruktif pada esofagusnya, karena edema laringnya ya. Apalagi kalau pasien tidak sadar ya, kalau ditanya suaranya sudah serak, pirau, ya kan? Kemudian kalau tidak sadar, lihat lagi, buka ya. Apakah ada bagian rambut yang terbakar, kemudian ada trauma inhalasi muka daerah leher, ya. Kemudian bagian mulutnya apakah ada jelaga atau tidak. Kalau ada, bisa jadi pasiennya memang ada edema laring. Dan hal ini tentunya bisa mengalami penyumbatan parsial dan dapat mempengaruhi pasiennya mengalami sumbatan dan harus bisa dilakukan evakuasi dengan teknik pemasangan endotracheal tube ya. Dan harus di-follow terus ya. Terutama pasiennya mengeluh sesak nafas dan bicaranya akan mengalami pirau. Itu di airway-nya. Nah, sementara di breathing-nya ya, di breathing-nya itu kecurigaan keracunan karbon monoksida atau cedera inhalasi dengan memberikan oksigen penuh, yaitu FiO2-nya 100%. Dan hati-hati pada pemasangan atau pemberian terapi oksigen, ini harus dipantau terus ya. Apabila pasiennya mengalami penampakan ya di seluruh dadanya, itu terdapat luka bakar yang luas, kemudian di seluruh dada, elastis jaringan dada berkurang, maka tidal volume juga tidak adekuat, maka ada indikasi untuk tindakan eskaratomi. Ya. Nah, bila tidak memungkinkan tindakan eskaratomi, beri oksigen konsentrasi tinggi. Tuh. Nah, di breathing juga bisa menyebabkan yang namanya keracunan CO ya. Jadi kalau pasiennya luka bakar mengenai pada daerah tertutup ya, di ruang-ruang tertutup, terjebak dalam sebuah ruangan yang penuh asap, ya maka penolong itu melakukan tindakan dengan menunduk ya, jalan menunduk di lantai atau dari bawah karena asap dari atas, menyelamatkan si korban. Nah, bisa jadi kalau pasien sudah tidak sadarkan diri, ini bisa jadi CO-nya sudah cukup banyak. Dan hal ini harus segera diberikan terapi oksigen penuh, ya, yaitu konsentrasinya 100%. Nah, ini adalah contoh tindakan eskaratomi, ya, yaitu melakukan tindakan kayak fasiotomi, tapi ini lebih luas ya, disayat. Supaya apa? Supaya tidak menekan pada bagian-bagian muskulo pada bagian tulang-tulang dada ya.
Tapi hal ini harus dilakukan oleh tenaga profesional ya, oleh dokter ahlinya, karena ini bisa berdampak lain ya. Kita ingin menyelamatkan pernafasan di pasien, tetapi justru dapat menyebabkan masalah baru. Ya, ini harus diperhatikan betul. Ya, ini adalah eskarotomi. Kalau tidak bisa dilakukan eskarotomi, maka diberikan oksigen terapi dosis tinggi. Tadi kalau memang airway-nya terganggu, segera diintubasi. Selanjutnya prinsip umum penanganan luka bakar ya. Di C, sirkulasi. Nah, di sirkulasi ini menjadi poin utama dari tata laksana pada pasien dengan trauma termal. Ini bisa menyebabkan penurunan volume darah muncul dalam waktu 6-8 jam setelah terbakar. Segera lakukan resusitasi cairan berdasarkan luas luka bakar dan berat badannya. Ya, ini harus menghitung berat badannya. Nah, mengacu pada yang namanya rule of nine, ya, rule of nine itu ada kepala, badan, leher, itu nilainya adalah semuanya adalah 9%, ya, kecuali pada bagian genitalia itu 1% pada orang dewasa. Nah, kalau pada pediatrik itu nilainya juga dibagi-bagi ya. Kalau tangan kanan dan tangan kiri 4,5, pada bagian depan itu 13, itu ditambah 2,5 pada 2,5 pada bagian mana itu pantatnya itu. Kemudian kalau depan itu langsung 18% dan 9% untuk kepala lebih besar dan kaki lebih kecil. Ya, karena apa? Karena memang ukuran pada bayi ini kepala lebih besar dibandingkan dengan badannya. Nah, untuk derajatnya berapa persen pada orang dewasa, kita bisa menggunakan ukuran rumus dengan one hand palm. Artinya 1% itu kurang lebih adalah satu telapak tangan pasien ya. Jadi tangannya tangan pasien, bukan tangan penolong ya. Jadi disesuaikan ini. Satu telapak tangan. Jadi berapa persen kalau dada-dada kita ya. Kemudian kita bisa menggunakan yaitu perhitungan dengan Land and Border ya, Land and Border untuk menghitung berapa derajat persen yang mengalami luas luka bakarnya. Nah, untuk resusitasi cairan, ini ada kategori luka bakar karena api atau melepuh ya. Usia dan berat badan itu dewasa dan remaja usianya lebih dari 14 tahun, anak-anak kurang dari 14 tahun, bayi dan balita kurang dari 30 tahun. Tingkat cairan yang disesuaikan ini menggunakan rumus ya, yaitu 2 mili RL kali kilogram kali berapa persen. Nah, untuk anak-anak 3 cc RL kali kilogram kali berapa TPSA-nya. Kemudian bayi dan balita itu 3 cc RL per kilogram berat badan kali persen, ditambah dextrose 5%, ya. Kemudian nanti di tingkat pemeliharaannya sebagai maintenance yaitu dengan dosis cairan untuk pemulihan anak-anak itu dengan pemberian dextrose 5%. Jadi RL plus dextrose 5%. Nah, tentunya ini harus diimbang dengan produksi urin output-nya, yaitu 0,5 cc per kilogram berat badan, kurang lebih 30-50 cc dengan berat badan 50. Ya. Kalau anak-anak dan bayi adalah target urinnya adalah 1 cc per kilogram berat badan per jam. Itu luka bakar secara umum penyebabnya. Tapi kalau trauma termal karena listrik ini derajat dehidrasinya semakin tinggi, baik semua umur itu koreksinya 4 cc per kilo ya kali TPSA sampai urin memang berwarna jernih ya. Dengan urin outputnya 1 sampai 1,5 mili per kilogram berat badan per jam. Ini yang menjadi dasar kita melakukan resusitasi cairan ya. Tolong diingat-ingat nih. Nah, resusitasi cairan diberikan mulai dari luka bakar derajat 2 ya
Setengah volume estimasi cairan diberikan 8 jam pertama. Pasca luka bakar setengah jam volume estimasi diberikan 16 jam kedua. Kecepatan cairan infus ditambah atau dikurangi sepertiga jika urin output berada sepertiga di bawah atau di atas batas yang ditentukan. Ya, jadi setelah dihitung kebutuhan total cairan dibagi dua, 8 jam pertama dan 16 jam kedua, dan dipantau urin outputnya dengan pertimbangan adalah sepertiga atas atau bawah dari jumlah kebutuhan urin output yang ada. Contoh di sini Bapak Ibu ya. Berapa kebutuhan cairan awal pada anak usia 13 tahun mengalami luka bakar ya? Cairan pemulihan adalah 3 cc, berat badannya ada 23 kilo dengan TBSA-nya 20% ya, dengan cairan RL. Maka kebutuhan totalnya adalah 1.380 diberikan dalam 2 kali pemberian, yaitu 8 jam pertama 690 dan 692 16 jam berikutnya. Karena ini ada anak, maka ada dapat dosis pemeliharaan, yaitu berat badan 23, maka dibagi 3 fase, yaitu 100 cc 10 kg pertama, 50 cc 10 kg kedua, dan 20 mili 3 kg kali 3 kg sisanya. Ya, jadi total sekitar 1.560 cc. Dengan menggunakan dextrose, ini yang cairan pemeliharaan adalah per 24 jam. Penanganan khususnya yaitu akibat bahan kimia, akibat listrik, tar, burn, akibat aspal ya, dan panas ini. Ini contoh-contoh penyebab terjadinya luka bakar panas. Luka bakar akibat kimia, kontak jaringan kulit dengan asam atau basa kuat. Ya, ini. Jadi bisa terkena cairan-cairan yang asam kuat atau basa kuat. Penanganannya yaitu kondisi tertentu gunakan APD, ya, danger, aman diri, aman lingkungan pasien, lepas pakaian yang terkontaminasi, ya tentunya Anda sudah pakai pelindung ya, kalau asam kuat, basa kuat, segera bilas dengan air yang banyak bila berbentuk serbuk, sikat sebelum dibilas dengan air. Jika pada mata, bilas dengan air terus-menerus selama 8 jam sampai dokter menyatakan cukup. Ya, jadi nanti ada yang namanya kita eye wash ya. Di eye wash nanti diperlukan pada saat fase awal. Untuk luka bakar listrik, ini disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang diantar melalui tubuh. Ya, ini jadi walaupun kelihatannya simpel, tapi luka bakarnya lebih dalam, ya, lebih luas di dalamnya. Maka derajat dehidrasinya juga semakin tinggi. Maka koreksinya dimulai dari 4 cc per kilogram berat badan per jamnya. Nah, listrik dapat menyebabkan cedera karena apa? Ya, karena arus listrik atau pakaian yang terbakar, karena ledakan listrik, atau bisa jadi karena kilat. Penanganan luka bakar akibat listrik bisa karena cabut, ya, bisa kita berpikir atau menyebabkan yang namanya cardiac arrest. Maka tindakan selanjutnya adalah cabut sumber listrik, pertahankan jalan nafas, pastikan oksigen dan ventilasi yang adekuat, pasang IV line dan monitor EKG. Jadi pada listrik ini sangat dekat yang namanya cardiac arrest. Jadi monitor segera dipasang ya, karena takut terjadinya aritmia letal. Kalau tar atau burn, penanganan gawat darurat dinginkan dengan air dingin ya. Dinginkan dengan air dingin. Kalau pasiennya masuk di fase rumah sakit, ya kalau ini ada yang namanya ruang dekontaminasi ya. Jadi kayak semacam menggunakan shower, kemudian airnya dialirkan. Jadi tidak menggunakan gayung ya. Itu yang suhu panas. Nah, suhu dingin ini ada frostbite dan non-freezing injury. Ya, dua jenis ini. Frostbite ini apa? Contoh di gambar ya, Anda lihat bahwa ada banyak kuku-kukunya menjadi hitam, pembentukan jaringan yang diakibat oleh pembentukan kristal es intraseluler, dan bendungan mikrovaskuler sehingga terjadi anoksia jaringan. Nah, jadi bentuk-bentuk hitam itu merupakan dari kristalisasi aliran darahnya terhambat dan anoksia jaringan. Nah, kalau sudah bentuknya iskemik begini, kira-kira ya sudah tidak bisa dilakukan pertolongan.
Kemudian non-freezing injury ini diakibatkan oleh udara basah atau dingin secara terus-menerus dengan suhu di atas titik beku 1,6 sampai 10 derajat Celcius. Jadi tadi indikator hipotermia adalah kurang dari 10 derajat Celcius dengan suhu Fahrenheit-nya adalah 35 sampai 50 derajat Fahrenheit-nya. Nah, secara umum penanganan luka bakar suhu dingin ya, lepaskan baju yang basah, kemudian ganti dengan menggunakan selimut yang hangat, berikan minum hangat jika pasiennya mentoleransi, kemudian rendam bagian tubuh yang cedera di dalam air hangat sampai warna kulit menjadi warna merah dan perfusinya kembali normal. Jadi kalau istilah kita adalah hangat-hangat kuku ya, di sekitar suhu antara 37 sampai 38. Hindari penggunaan suhu panas yang kering, jangan digosok atau diurut karena ini bisa menyebabkan pelukaan baru. Berikan analgetik karena tindakan pemanasan dapat menimbulkan nyeri hebat. Ya. Kemudian jangan lupa yaitu pasang monitor EKG. Nah, kemudian transfer pasien. Berikut acuan dalam melakukan rujukan ya. Pada luka bakar dengan ketebalan parsial yang lebih dari 10%, total luas permukaan tubuh atau TPSA, luka bakar yang mengenai pada wajah, tangan, kaki, kemaluan, perineum atau sendi utama, luka bakar akibat karena listrik, termasuk cedera akibat petir, luka bakar derajat 3 dalam setiap kelompok usia, luka bakar akibat bahan kimia. Jadi ini contoh-contoh pasien luka bakar yang harus dilakukan rujukan ke rumah sakit yang tentunya butuh perawatan khusus luka bakar. Kemudian cedera pernafasan ya, luka bakar pada pasien dengan riwayat penyakit yang diderita seperti diabetes dan gagal ginjal. Kemudian setiap pasien luka bakar dengan trauma fraktur di mana luka bakar memiliki resiko morbiditas atau mortalitas yang terbesar. Dalam kasus ini jika trauma memiliki resiko lebih besar, pasien dapat stabilisasi di pusat trauma sebelum dipindahkan ke unit perawatan luka. Jadi memang pada kasus-kasus trauma termal ya dilihat berat ringan sedangnya kasus tersebut dan penyakit-penyakit yang punya komorbid seperti gagal ginjal dan diabetes harus butuh perawatan khusus ya di ruang isolasi intensive care unit supaya lebih optimal perawatannya. Baik, itu saja untuk materi trauma thermal dan materi ini ya Anda dapat ambil dari ATLS tahun 2018. Ya. Terima kasih untuk materi trauma thermal dan saya kembalikan ke moderator.